Sekarang juga di suatu tempat di tubuhmu, sebuah alarm sedang berbunyi. Kamu tidak bisa mendengarnya, kamu tidak bisa melihatnya, tapi otakmu sedang memperlakukan kesepian, persis seperti cara ia memperlakukan rasa lapar atau haus. Ia mengira kamu akan mati, kedengarannya berlebihan, tapi tidak. Untuk sebagian besar sejarah manusia, sendirian bukan hanya terasa buruk, itu adalah hukuman mati. Kamu tidak dirancang untuk bertahan hidup sendirian. Satu manusia sendirian di padang savana adalah mangsa. Sekelompok manusia bersama-sama adalah pemangsa. Jadi otakmu mengembangkan sistem hukuman untuk kesendirian. Sebuah sinyal yang berkata, kembalilah, jangan terpisah. Sinyal itu adalah kesepian. Pada 2009, neurosaintis sosial John Cacioppo menemukan bahwa kesepian kronis mengaktifkan sirkuit saraf yang sama dengan rasa sakit fisik. Bagian otak yang menyala saat kamu terluka juga menyala saat kamu merasa dikucilkan. Bagi otakmu, penolakan dan luka terasa hampir sama. Tapi inilah bagian anehnya. Kamu mungkin mengira kesepian membuat seseorang lebih lembut, lebih terbuka pada siapapun. Yang terjadi justru sebaliknya. Kesepian jangka panjang membuat otakmu lebih curiga, bukan lebih lunak. Ekspresi netral mulai dibaca sebagai permusuhan. Balasan pesan yang lambat ditafsirkan sebagai penghinaan. Kamu menarik diri sedikit demi sedikit untuk melindungi diri. Dan penarikan diri itu hanya memperdalam kesepiannya. Sebuah lingkaran tanpa dasar untuk berhenti. Perubahan ini bahkan masuk ke biologi tubuhmu. Pada 2015, peneliti Steve Cole menemukan bahwa tubuh yang kesepian dalam waktu lama mulai bersiap untuk luka fisik, bukan infeksi. Sebuah pertukaran bertahan hidup kuno yang masih berjalan diam-diam di dalam dirimu hari ini. Sebuah meta-analisis oleh Julian Holt-Lunstad bahkan menemukan bahwa kesepian kronis membawa risiko kematian setara dengan merokok 15 batang sehari, lebih buruk dari obesitas. Tapi kesepian tidak dirancang untuk menghancurkanmu. Ia dirancang untuk memotivasimu, sama seperti rasa lapar mendorongmu mencari makanan. Masalahnya, dunia modern berubah lebih cepat dari otakmu. Kamu bisa menggulir ratusan wajah sehari tanpa satupun kontak mata yang nyata. Otakmu dibangun untuk suku kecil, bukan jaringan berisi ribuan orang. Lebih banyak kontak, lebih sedikit koneksi. Lalu, apa yang sebenarnya meredakan alarm itu? Bukan jumlah interaksi, tapi kerentanan yang dibagikan. Satu percakapan nyata, satu keheningan bersama yang tidak canggung, mengirim sinyal pada otakmu yang berkata, kamu aman, kamu termasuk. Bayangkan, nenek moyangmu duduk di sekitar api unggun, wajah-wajah yang diterangi nyala api, orang-orang yang akan menyadari jika kamu menghilang sebelum pagi. Hari ini, api itu sudah hilang bagi banyak orang, digantikan oleh kotak persegi yang bersinar dan meniru koneksi tanpa benar-benar memberikannya. Jadi, malam ini, di suatu tempat di tubuhmu, alarm kuno itu mungkin masih diam-diam berbunyi, bukan karena ada yang salah denganmu, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang mengingat masa ketika sendirian bukan hanya tidak nyaman, melainkan hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Dan jawabannya tidak pernah berupa lebih banyak kontak, selalu hanya seseorang yang akan menyadari jika kamu menghilang.